Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Amalia, absen 10. Nama saya Cindy Widya Patwila, absen 25. Kita akan mempresentasikan materi tentang mengapresiasi perkembangan genre sastra Indonesia. Yang pertama, kita harus mengenal genre sastra dan periodisasi sastra Indonesia. 1. Genre sastra. Genre adalah istilah Prancis yang berasal dari bahasa Latin genus, generis yang berarti jenis, seperti itu, atau baik. Ini menunjukkan pada bentuk atau jenis sastra menjadi karya yang diklasifikasikan menurut apa yang mereka miliki bersama, baik dalam struktur formal atau dalam perlakuan mereka terhadap materi pelajaran atau keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa genre merupakan istilah sastra yang berarti jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya. Ragam sastra. Genre prosa ragam sastra meliputi novel, roman, dan sebagainya. Dan genre puisi ragam sastra meliputi pantun, syair, soneta, sajak, dan sebagainya. Sebuah genre sastra adalah kategori komposisi sastra. Genre dapat ditentukan dengan teknik sastra, nada, konten, atau bahkan seperti dalam kasus fiksi panjang pendeknya. Genre adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis sastra. A few moments later. 2. Periodisasi sastra. Genre sastra di Indonesia berkembang seiring perkembangan sastra Indonesia. Untuk mempelajari genre yang berkembang, kita dapat merunutnya melalui periodisasi sastra Indonesia. Periodisasi sastra merupakan pengelompokan babak sejarah sastra Indonesia. Pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra Indonesia ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Maksudnya, tiap babak waktu periode karya sastra yang muncul memiliki ciri tertentu yang berbeda dengan periode yang lain. Jika dibandingkan dengan istilah angkatan, periode memiliki pengertian lebih luas. Istilah periode juga mencakup istilah angkatan. Periode sastra selain berdasarkan tahun kemunculan juga lebih menekankan tentang perkembangan sebuah karya sastra pada masa tertentu dari berbagai sudut pandang. Pengaruh politik, perubahan paradigma sastrawan, perkembangan sastra berdasarkan ciri-ciri sastra yang dikaitkan dengan situasi sosial, serta pandangan dan pemikiran pengarang terhadap masalah yang dijadikan objek karya kreatifnya. Sementara itu, istilah angkatan lebih menekankan pada peran pengarang atau sastrawan dalam mengembangkan kesusastraan sebagai tanggapan terhadap angkatan sebelumnya. Istilah periode dan angkatan digunakan secara bergantian bergantung pembahasan. Misalnya, pujangga baru disebut angkatan, sedangkan kesusastraan zaman Jepang yang merupakan perkembangan berikutnya disebut periode atau zaman Jepang.
Hal ini karena dalam masa yang singkat ini ada ciri khusus yang tidak dimiliki oleh pujangga baru, yang merupakan periode sebelumnya, dan angkatan 45 yang merupakan angkatan sesudahnya. Meskipun dalam periode ini tidak terjadi perubahan yang signifikan untuk melahirkan sebuah angkatan. Periodisasi lazim berdasarkan bahasa yang digunakan, tema-tema yang termuat dalam karya sastra yang lahir pada suatu masa atau zaman tertentu, bentuk sastra yang muncul pada saat tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pengarangnya, baik bentuk karakter ataupun pengarangnya sendiri, keadaan masyarakat pada suatu masa tertentu. 1 hour later. 3. Permasalahan periodisasi sastra. Berbagai perbedaan pendapat oleh para ahli tentang istilah periodisasi sastra terjadi hingga sekarang. Pangkal perbedaan periodisasi sastra antara lain: 1. Tidak adanya kesamaan istilah yang dipergunakan. Istilah-istilah yang biasa dipakai misalnya angkatan, periode, dan generasi. 2. Tidak adanya kesamaan pengertian terhadap istilah-istilah tersebut. Tentang apa yang disebut angkatan, banyak perbedaan pendapat. Rumusan satu tokoh berbeda dengan rumusan tokoh lainnya. 3. Adanya kesamaan nama yang dipergunakan untuk menyebut suatu angkatan atau suatu periode. Ada yang memakai angkatan tahun, ada yang memakai tahun angkatan badan penerbit, nama majalah, nama buku, dan sebagainya. 4. Tidak adanya kesamaan sistem yang dipergunakan. Ada yang menunjukkan satu angkatan tahun, misalnya angkatan 20, dan ada yang menunjukkan jangka waktu dari 2 angka tahun. Misalnya, periode tahun 20-an hingga tahun 30-an. Mempelajari periodisasi sastra sangat penting karena dapat membuat lebih mudah mengetahui tahap-tahap perkembangan sastra Indonesia dengan cara dan aliran yang ada dan muncul pada tiap tahap pengembangannya, dan akan lebih mengenal perkembangan sastra Indonesia yang terus berkembang seiring dengan karya-karya baru yang dihasilkan sastrawan, sekaligus perkembangan teori dan sejarah perkembangan sastra Indonesia sendiri. 2 seconds later. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi berbagai genre sastra berdasarkan periodisasi sastra. Periodisasi sastra melahirkan genre sastra tertentu yang muncul secara dominan dalam periode tersebut. Misalnya, periode tahun 1920-an identik dengan novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Periode tahun 1933 dengan tokoh sastrawan Sultan Takdir Alis Jahbana di genre prosa dan Amir Hamzah di genre puisi. Angkatan 1945 dengan tokoh sentralnya Khairil Anwar dengan puisi-puisinya yang sangat monumental. Misalnya, puisi yang berjudul Aku. Angkatan 1966 dengan tokoh sentralnya Taufik Ismail melalui kumpulan puisinya yaitu Tirani dan Benteng. 1. Puisi. Puisi merupakan genre sastra yang khas penggunaan bahasanya dan memuat pengalaman yang disusun secara khas pula. Susunan kata dalam puisi relatif lebih padat dibandingkan prosa. Kehadiran kata-kata
dan ungkapan dalam puisi diperhitungkan dari berbagai segi: makna, citraan, rima, ritme, nada, irama, matra rasa, dan jangkauan simboliknya, serta penyusunan lirik dan bait. Genre puisi terdiri atas puisi terikat, yaitu puisi lama, misalnya pantun, bidal, syair, mantra, seloka, talibun, dan gurindam. Dan puisi bebas, yaitu pengucapan puisi yang tidak menginginkan pola-pola estetika yang kaku atau patokan-patokan yang membelenggu kebebasan jiwa penyair. Genre puisi terikat seperti pantun karya pujangga lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra Indonesia di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Sebagian besar angkatan 20-an menyukai bentuk puisi lama, yaitu syair dan pantun. Tetapi golongan muda sudah tidak menyukai. Perintis puisi baru pada angkatan 20 adalah Muhammad Yamin dan Rustan Effendi yang mengenalkan soneta, sehingga mereka dianggap sebagai pembawa sengketa di Indonesia. Kumpulan sajak yang ditulis oleh Rustam Effendi pada tahun 1924 adalah Percikan Permendungan. Penyair berikutnya adalah Sanusi Pane yang menciptakan 3 kumpulan sajak, yaitu Pancana Cinta, Puspa Mega, dan Madah Kelana. Tokoh yang terkenal sebagai raja penyair, pujangga baru, dan penyair Islam adalah Amir Hamzah. Kumpulan sajaknya adalah Buah Rindu, Nyanyian Sunyi, dan Setinggi Timur. Selanjutnya, karya sastra pada masa angkatan 45 adalah kumpulan puisi karya Khairil Anwar, yaitu Deru Campur Debu, Kerikil Tajam dan Terampas yang Putus, dan 3 Menguak Takdir. Selain itu, muncul pula kumpulan puisi Surat Kertas Hijau yang Sitor Situmorang. Ayahku, suami ibuku. 6.5 hours later. 2. Prosa. Prosa merupakan karya sastra yang bentuknya bersifat penguraian, satuan-satuan makna dalam wujud paragraf, dan penggunaan bahasanya cenderung logar. Genre prosa terdiri atas cerita pendek, roman, novel, dan novelet. Sementara itu, peristiwa penting Balai Pustaka yang oleh sebagian ahli sastra dianggap sebagai penanda lahirnya kesusastraan Indonesia modern dalam genre prosa adalah diterbitkannya novel Azab dan Sengsara yang merupakan novel pertama dalam kesusastraan Indonesia modern pada tahun 1920 dan novel Siti Nurbaya yang diterbitkan tahun 1922. Selanjutnya, karya yang dianggap penting pada era pujangga baru diantaranya novel layar terkembang karya Sutan Takdir Alis Syahbana dan Belenggu karya Armij Pane. Yang ketiga, drama. Drama merupakan karya sastra yang didominasi oleh percakapan para tokoh dan menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. 뭐야? 보고 있는데? 나 만화 영화 볼 거야. 뭐야? 내가 먼저 보고 있었잖아. 뭐야? 내가 먼저 보고 있었잖아. 왜 이래? 왜 이래? 따라하지 마. 따라하지 마. 아, 하지 말라고. 하지 말라고. 오빠 미쳤어? 오빠 미쳤어? 왜 저래 진짜? 왜 저래 진짜? 6 months later. Yang ketiga, kita
kita harus mengelompokkan genre sastra berdasarkan periodisasi sastra. Pengelompokan genre sastra didasarkan pada ciri-ciri karya sastra. Ciri-ciri khas inilah yang membedakan dengan karya-karya yang lain. Berbagai genre sastra berdasarkan periode tertentu dalam bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan genre serupa, namun dari periode yang berbeda. Misalnya, genre puisi pada era 1945 dengan mengambil contoh beberapa puisi karya Chairil Anwar sebagai pelopor di genre puisi memiliki ciri bentuk puisi bebas. Penggunaan unsur bunyi secara lambang, perbandingan baru yang bersifat universal. Pemilihan kata yang tepat, penggunaan gaya ekspresi yang benar-benar mengutamakan keaslian pengucapan, dan pemakaian bahasa Indonesia dalam wujud baru. Sementara itu, pada era 70-an, dengan mengambil contoh beberapa puisi karya Sutarji Kalzaum Bahri, muncul puisi anak nakal, beling, inkonvensional atau menyimpang, dan bergaya mantra. Dalam puisi beling, objek, kata, arti kata, bunyi, dan tipografi dipermainkan untuk mencapai efek kelakar sambil menyampaikan kritik. Tidak jarang, penyair menggunakan kosakata dari bahasa lain. 75 years later. Informasi-informasi genre sastra Indonesia dan sastrawan dengan karya-karyanya. 1. Periode Balai Pustaka. Pengarang Balai Pustaka dengan sebagian karyanya diantaranya Marah Rusli, Nur Sultan Iskandar, dan Abdul Muiz. 2. Periode Pujangga Baru. Pelopor periode Pujangga Baru adalah Sultan Takdir, Ali Syabana, Ahmad Pane, dan Amir Hamzah. Ketiga tokoh ini dijuluki sebagai tiga serangkai pelopor Pujangga Baru. 3. Angkatan 45. Angkatan 45 diperkenalkan oleh Rosyhal Anwar dan ditulis dalam majalah Siasat. Pengarang penting angkatan ini dipelopori oleh Chairil Anwar di genre puisi. 4. Angkatan 1950 sampai 1960-an. Sastrawan angkatan ini diantaranya Sitor Situmorang. 5. Angkatan 1966 sampai 1970-an. Angkatan 66 dikemukakan oleh H.B. Jasin dengan mengangkat Taufik Ismail sebagai pelopornya melalui karya Tirani dan Benteng. Kumpulan puisi yang ditulis dalam bahasa sekitar 1960 sampai 1966. 6. Angkatan 1980 sampai 1990-an. Pengarang penting dan karyanya pada periode ini diantaranya Y.B. Mangunwijaya dengan karyanya berupa novel. 7. Angkatan Reformasi 2000-an. Pengarang angkatan reformasi diantaranya Wiji Tukul dengan 2 kumpulan puisinya. The next day. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.